Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 21 Juni 2023. Saya lagi di Lombok Tengah, tepatnya di Kecamatan Jonggat, Desa Puyung. Arealnya dealer atau distributor besar NTB Pak Haji Ilham, tepatnya di areal Taman Daya, kolam renang Taman Daya punyanya Pak Haji Ilham. Kami di sini mengadakan demplot 4 varian dari benih raja, yaitu Raja Union, Raja Ultimate, Raja Gold, dan Raja Red. Di sini kami melakukan proses pemupukan kedua pada tanaman jagung hibrida ini dengan sistem pupuk tugal. Adapun pupuk yang kami gunakan adalah Ponska Plus sama urea yang non subsidi agar performa pertumbuhan tanaman kita lebih maksimal. Sekalian kami juga mengedukasi teman-teman petani kita agar tidak bergantung pada pupuk subsidi. Penggunaan pupuk non subsidi sebenarnya lebih efektif daripada penggunaan pupuk subsidi, karena volume pemupukan yang kita pakai adalah 50% dari pemupukan biasanya yang kita pakai yang non subsidi. Artinya ada efisiensi waktu dan efisiensi tenaga kerja yang kita gunakan untuk pemupukan. Di sisi lain juga, meskipun harga lebih tinggi, tapi jika kita kalkulasikan penggunaan pupuk non subsidi dengan pupuk subsidi, sebenarnya lebih irit menggunakan pupuk non subsidi dan lebih maksimal pertumbuhan tanaman yang non subsidi. Namun kita seringkali sulit mengedukasi atau mengarahkan teman-teman petani kita untuk tidak lagi bergantung pada pupuk non subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Terkait masalah pupuk, itu kembali lagi ke pandangan teman-teman petani sekalian. Di sini yang perlu saya tekankan adalah jagung hibrida itu merupakan jagung yang agak sedikit membutuhkan perlakuan khusus. Artinya di fase-fase tertentu seperti fase generatif, kita harus lebih ekstrim atau ekstra memantau pemupukan pertama. Tidak boleh melebihi dari 10 hari atau 14 hari setelah tanam. Artinya kita harus melakukan pemupukan terutama pada pupuk semprot. Tidak pula juga perlu kita perhatikan di usia-usia rentan penyakit seperti ulat geraya atau FAP. Contohnya seperti daun ini kan, ini bekas ada serangan hama ulat geraya atau FAW yang saat ini sudah menjadi momok atau dilema bagi teman-teman petani kita. Ya, kita harus selalu waspada, memantau dan memberikan penanggulangan lebih cepat sehingga persebaran ulat geraya ini tidak begitu cepat mengganggu tanaman kita. Jadi teman-teman petani yang lain juga harus tetap mempunyai rasa peduli pada tanaman. Jangan sampai kita mengedukasi atau sugesti pikiran kita ketika kita menanam langsung ditinggal. Tidak, bahwa jagung hibrida itu sebenarnya jagung yang beda dengan jagung lokal lainnya. Jika kita ingin mendapatkan bobot buah pada tongkol yang besar atau muput, kita harus prioritaskan pemupukan Ponska, teman-teman. Kenapa Ponska? Karena itu berpengaruh sama pembobotan berat tongkol. Dan perlu diperhatikan, kita juga harus mengedukasi teman-teman petani kalau penanaman jagung itu harus dibiasakan 1 biji per lubang. Artinya jika 1 biji per lubang, kebutuhan unsur haranya itu sesuai. Artinya mereka tidak saling berebut makan ketika kita melakukan pemupukan. Tapi kadang petani kita selalu berasumsi bahwa penanaman 2 biji per lubang itu mengantisipasi terjadinya kematian pada atau tidak tumbuhnya tanaman kita pada lubang jagung yang kita tanam. Itu sebenarnya salah. Selain kita lebih mengirit atau mengefisiensikan penggunaan benih, kita juga lebih irit penggunaan pupuk, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan volume yang lebih tinggi? Ya, kita harus mengubah pola jarak tanam yang biasanya kita pakai jarak tanam 80 dikali 40 dengan sistem
2 biji per lubang, itu kita harus rubah menjadi jajar logowo 80 40 20 1 biji per lubang. Itu lebih baik daripada menggunakan jarak tanam yang jaraknya renggang tapi penggunaan benih 2 biji per lubang. Yang ketiga adalah teman-teman petani harus lebih selektif dalam memilih benih yang digunakan, karena benih itu sendiri varian dan varietasnya juga beda-beda tipikal penggunaannya pada lahan-lahan tertentu. Misal ada jenis benih yang bisa tumbuhnya di lahan kering, ada yang jenis benihnya juga yang bisa tumbuh di lahan sedikit basah juga ada, dan ada juga lahan yang benih yang bisa tumbuh di lahan yang ternaungi, itu juga ada. Jadi teman-teman harus selektif dan menyesuaikan dengan tingkat topografi atau lingkungan atau lahan teman-teman petani sendiri. Kalau lahan petani itu sendiri ternaungi, ya jangan ditanam jenis tanam varietas yang rentan atau tanaman jenis benih yang ditanam di tanah marginal atau tanah kering, itu tidak dianjurkan. Makanya banyak petani yang selalu mengeluh, "Pak, kenapa jagung saya tidak tumbuh? Pak, kenapa jagung saya kerdil? Pak, kenapa jagung saya buahnya tidak sesuai dengan gambar?" Itu sebenarnya ada di perlakuan teman-teman petani sendiri, bagaimana cara mengelola tanamannya, bagaimana cara menjaga tingkat kebutuhan unsur haranya. Yang keempat adalah di sini adalah penanggulangan gulma. Teman-teman petani juga harus lebih efektif dan aktif dalam menanggapi bahwa gulma itu sendiri juga sangat berperan aktif dalam memakan unsur hara atau pupuk kita. Itu juga harus menjadi atensi kita ya teman-teman petani, untuk selalu memikirkan masalah gulma yang menyerang tanaman jagung kita. Alangkah baiknya jika teman-teman mau menghindari pertumbuhan gulma itu sebelum melakukan penanaman, ya kita pakai sistem olah tanah. Jika kita tidak mau olah tanah, ya sebaiknya disemprot atau disirami dengan pestisida kontak. Banyak kok di toko-toko pertanian atau kios-kios pertanian tersedia racun-racun rumput yang sifatnya kontak, bisa membunuh rumput pada hari itu juga ada. Nah, ini yang tidak kalah berat untuk kita sebagai petani, bahwa petani jagung itu ibarat kita membina hubungan dengan sepasang kekasih, artinya lebih care atau peduli lagi sama tanamannya. Semoga bincang-bincang saya siang ini menjadi penambahan ilmu. Bukan bermaksud saya mengedukasi atau mengajari teman-teman petani, tapi ini adalah bentuk saya berbagi informasi, berbagi wawasan. Sekiranya bermanfaat, alhamdulillah. Sekiranya tidak bermanfaat, bisa ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani jagung itu petani sukses.